Ini Rick. Hari ini ia malas syuting, tapi kalian tetap menekan play. Kukirim dia ambil madu dari sarang lebah penyengat di hutan. Sarang lebah itu di pohon ek tua, penuh serangga berbahaya. Terdengar dengungan kawanan mereka. Rencana kita sederhana, ambil madu tanpa membuat marah penghuninya. Sarang lebah bukan cuma kotak madu. Di sana ada ratu lebah yang bertelur. Ada lebah pekerja yang kumpulkan nektar dan rawat anakan. Ada lebah penjaga di pintu masuk. Bersama, mereka lindungi madu, telur, larva, dan pupa. Dari sinilah lahir generasi baru. Lebah kecil tapi tidak bodoh, mereka mengingat lokasi sarang berdasarkan matahari dan penanda. Mereka menyampaikan rute lewat tarian, seperti navigator GPS hidup. Lebah tidak suka gerakan tiba-tiba dan bercak gelap kontras. Mereka melihat gerakan lebih baik daripada bentuk. Rick bergerak pelan dan tidak mengayunkan tangan. Dia berdiri agar angin meniupnya, bukan ke sarang. Jadi bau Rick tidak sampai ke lebah. Kaos kuning dengan resleting hitam itu ide buruk. Bagi lebah, itu seperti bunga besar yang bisa dihampiri. Rick cepat-cepat menutupi tubuhnya dengan kain abu-abu. Dia menutupi leher dan pergelangan tangannya. Pakaian terang dan licin paling aman. Tapi kain itu tertiup angin. Rick membuat asap dari daun basah dalam kaleng. Asap mengaburkan bau, membuat lebah mengisi madu ke perut. Mereka merasa harus siap menghadapi bahaya. Lebah kenyang kurang agresif, namun efek ini tak bertahan lama. Rick memasukkan asap ke bawah pintu masuk, lalu menunggu. Ia hati-hati mencungkil sisi sarang dengan pisau, di bagian tanpa larva atau telur. Sarang lebah adalah sel lilin heksagonal, tempat menyimpan banyak madu. Propolis penutup celah lebah adalah getah lengket dari tunas tanaman. Ini melindungi sarang dari angin, lembab, dan kuman. Di dalam sarang, lebah menjaga suhu 35 derajat Celcius tanpa peduli cuaca. Mereka bahkan tidak punya perapian atau listrik. Saat panas, mereka mengipasi sarang dengan sayap. Saat dingin, mereka berkumpul rapat, menghangatkan ratu dan larva. Tapi tetap saja, Rick melakukan kesalahan. Dia mematahkan sepotong propolis dan menjatuhkannya ke sarang lebah. Lebah penjaga langsung bereaksi, salah satunya hinggap di lengan dan menyengat Rick. Sengat lebah menancap di kulit, kantong racunnya terus berdenyut. Rick cepat mengikis sengat itu, agar tidak banyak racun masuk ke tubuhnya. Ada lebah madu, lebah liar, bahkan lebah tanpa sengat. Mereka punya cara bertahan diri berbeda. Tapi semua lebah tahu betul siapa yang mereka lindungi dan bertindak bersama. Bau tanda bahaya, mirip pisang, cepat menyebar di udara. Ini adalah sinyal untuk lebah lain. Datanglah, perlindungan diperlukan. Lebah mengendus bau itu dengan sungut mereka dan langsung beralih ke mode serangan. Rick menutupi wajahnya dengan kain dan perlahan menjauh ke balik semak, berusaha tidak menggoyangkan tangannya. Namun, kawanan lebah bangkit dan menyerang. Lebah-lebah mengincar wajah dan anggota badan. Setiap sengatan adalah rasa sakit yang membakar seketika, kulit memerah dan membengkak. Jika banyak sengatan, bisa timbul kelemahan, pusing, dan sulit bernapas. Ini sangat berbahaya bagi penderita alergi atau ratusan sengatan sekaligus. Rick kini mengalami hampir sebanyak itu. Ia tahu, hal pertama adalah segera mencabut sengatan, lalu dinginkan, dan bilas area tersebut dengan air, jadi ia berlari ke danau. Rick sangat kesakitan. Racunnya merusak sel, picu radang, dan menyebar cepat. Ini pertahanan kuat bagi sarang lebah. Rata-rata 500 sengatan berbahaya bagi manusia. Bagi penderita alergi, satu sengatan pun bisa fatal. Rick berhasil membawa madu. Tapi ia pulang tak bersemangat. Ia punya aturan baru. Hanya makan madu dari toko. Ikuti dia sedang kesakitan sekarang.